Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ati, Bu Riris. Kita mulai aja ya, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ati, Bu Riris, dan para peserta sekalian. Kita kembali lagi dalam rangkaian webinar Educational Series Cancer Control yang merupakan acara RSM sebagai program pengampuan 5 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Sitanala, Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso. Dan juga webinar ini dibuka untuk kalangan medis umum di Indonesia. Saat ini kita kembali dalam topik berjudul pengantar dan metode penyusunan PPK yang akan diisi oleh dua pembicara hebat kita, yaitu Prof. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri MEP, dan Bu Siti Risni Fitriana Saldi, apoteker Master of Science. Webinar ini akan diselenggarakan dalam waktu 90 menit, yang ini akan diisi oleh materi oleh Prof. Ati dan Ibu Riris, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa mengetik pertanyaan di kolom Q&A atau mengaktifkan fitur raise hand untuk bisa bertanya secara live atau langsung. Baik, kami akan bacakan CV beliau. Yang pertama adalah Prof. Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri MEP. Beliau menyelesaikan konsultan geriatrinya di FKUI pada tahun 2000, kemudian menjadi Master of Clinical Epidemiologi tahun 2003, menyelesaikan S3-nya di UI pada tahun 2006, dan beliau diangkat menjadi profesor dari UI di tahun 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Unit Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine, CEBM, di RSCM FKUI. Kemudian beliau merupakan Ketua Dewan Guru Besar FKUI. Beliau juga merupakan editor-in-chief Akta Medika Indonesiana dan konsultan staf senior di Divisi Geriatri Penyakit Dalam FKUI. Untuk pembicara kedua adalah Ibu Siti Risni Fitriana Saldi, apoteker Master of Science. Beliau menyelesaikan Master of Science di bidang epidemiologi dari Utrecht University di Belanda. Kemudian beliau ini merupakan saat ini adalah Kepala Subinstalasi Clinical Policy Assessment Services di CEBM. Beliau juga merupakan sudah sering mengikuti webinar nasional maupun internasional dan juga sebagai pembicara. Ya, mari kita mulai paparan materinya. Kami persilahkan yang kami hormati Prof. Ati. Baik, terima kasih Dr. Chandra. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar, Jelas, Prof. ya? Jelas, Baik. Prof. Baik, saya izin menyampaikan presentasi. Sebentar. Terlihat jelas, Dr. Chandra? Jelas, Prof. Jelas ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Chandra, para pemirsa yang saya hormati, teman sejawat dari berbagai rumah sakit yang diampu oleh RSCM. Pagi ini saya dan Bu Riris akan menyampaikan materi mengenai evidence-based CPG atau lazim disebut sebagai PPK, ya, panduan praktik klinik berbasis bukti. Ya, jadi evidence-based clinical practice guideline atau evidence-based atau PPK, panduan praktik klinik berbasis bukti, yang kami yakin teman sejawat sudah mengenal dengan baik, ya, apa itu PPK, dan barangkali juga sudah menyusun PPK tersebut di rumah sakit masing-masing. Namun perkenankan kami menyegarkan kembali, gitu ya, merimain kembali apa itu PPK, ya, 5W1H-nya. Semoga bisa lebih mencerahkan. Sejawat sekalian yang saya hormati, akan ada dua materi yang disampaikan pada pertemuan pagi ini, yaitu yang pertama pengantar tentang PPK berbasis bukti yang akan saya sampaikan, dan nanti Bu Riris akan menyampaikan mengenai metode penyusunan PPK. CPG atau Clinical Practice Guideline atau
panduan praktik klinik itu sejawat saya kira mungkin sudah memahami, yaitu suatu pernyataan ya. Jadi pernyataan yang memuat rekomendasi-rekomendasi yang disusun secara sistematis berdasarkan pada bukti ilmiah ya. Jadi harus ada kata-kata itu ya, rekomendasi, isinya adalah rekomendasi-rekomendasi dari penyusunnya yang disusun secara sistematis berdasarkan bukti ilmiah. Ya, tentu saja dengan mempertimbangkan manfaat, risiko terhadap tata laksana penyakit yang sedang disusun PPK-nya tersebut ya. Dengan tujuan akhir adalah tentu saja mengoptimalisasi pelayanan kesehatan. Jadi itulah yang kita maksud sebagai PPK atau Clinical Practice Guideline. Jadi rekomendasi yang disusun secara sistematis berdasarkan bukti ilmiah ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentu saja tata laksana yang lebih optimal untuk pasien-pasien terkait dengan penyakit yang disusun PPK-nya tersebut. Jadi sejawat sekalian, ada kata-kata penting di sini. Disusun secara sistematis, ya. Sistematis itu apa? Artinya ada proses pencarian bukti-bukti ilmiah yang dicari secara sistematis, ada tahapan appraisal, ya, melakukan telaah terhadap evidence yang dicari tersebut, ya, dan ada evidence summary. Jadi semuanya dilakukan secara sistematis, gitu ya. Nah, mengapa PPK ini perlu dibuat ya di setiap layanan kesehatan, apakah itu di rumah sakit, apakah itu di puskesmas? Tentu tujuan yang mulianya adalah memperbaiki kualitas pelayanan. Kenapa bisa memperbaiki? Karena sudah menggunakan pedoman yang disusun dengan sangat baik oleh tim penyusunnya, berbasis evidence ya yang terbaik yang ada terkini, dan dengan harapan juga bisa mengurangi variasi ya dalam praktik klinik. Karena sekali lagi disusunnya dengan pedoman yang dengan panduan yang sudah disusun sedemikian rupa supaya seragam. Jadi siapapun yang menangani pasien dengan penyakit yang sama itu tata laksananya sama. Ya, apakah itu konsulen senior, konsulen junior, atau itu PPDS, atau mungkin mahasiswa dalam tanda petik, itu akan melakukan tata laksana yang sama. Ya, jadi mestinya variasi tata laksana, variasi praktik klinik antara satu dokter dengan dokter yang lain itu tidak terjadi. Dan PPK tersebut mestinya juga sudah memasukkan opsi atau pilihan-pilihan tata laksana terbaik yang tentu saja harus tersedia di rumah sakit dengan memperhatikan, mempertimbangkan risiko yang paling kecil, ya. Dan pada gilirannya tentu PPK diharapkan bisa memfasilitasi layanan atau praktik klinik yang lebih konsisten, yang lebih efektif dan efisien untuk tata laksana pasien-pasien di rumah sakit yang kita tempati. Ya, jadi layanannya harapannya tentu lebih optimal. Jadi itulah tujuan adanya PPK disusun di masing-masing rumah sakit. Nah, sejawat sekalian, kita membutuhkan PPK pada kondisi-kondisi di mana prevalensi penyakit tersebut memang tinggi, ya, high volume. Kemudian, jadi kasusnya banyak, gitu ya. Tentu kita perlu sekali membuat panduan yang standar, gitu ya, yang akan berlaku sama, akan diterapkan sama pada semua yang memberikan pelayanan. Juga pada kasus-kasus yang berisiko tinggi, ya, high risk, ya, supaya ada standarisasi. Sekali lagi, high cost yang mahal, berbiaya mahal, tentu kita harus buatkan agar lebih efektif dan efisien. Dan tadi sekali lagi, kalau variasi tata laksananya bisa beragam ya, antara dokter penyakit dalam misalnya dengan dokter bedah misalnya, dengan dokter katakanlah dokter kulit misalnya, diharapkan ada standarisasi ya dalam hal pemeriksaan penunjangnya, dalam hal tata laksana atau pengobatannya. Nah, kalau kita mengamati, mungkin sejawat sudah mengenal juga, ini adalah piramida evidence, ya, piramida bukti. Kita bisa melihat bahwa clinical practice guideline atau panduan praktik klinik itu ada di puncak ya dari piramid ini. Artinya memang sebetulnya clinical practice guideline yang disusun dengan baik dan benar itu memiliki level of evidence yang tinggi ya. Karena apa? Karena sudah melalui suatu proses tadi pencarian evidence yang baik dan benar,
lalu ada proses telaah kritis ya terhadap evidence yang ada ya dalam penyusunannya, terutama nanti dalam pemeriksaan penunjang dan pengobatannya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dalam piramid evidence ini, maka PPK itu atau panduan praktik klinik itu ada di level yang tinggi gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang sejawat, ini adalah Permenkes yang melandasi penyusunan PPK. Permenkes nomor 1438 2010 ya tentang standar pelayanan kedokteran. Kita bisa melihat di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah PNPK ya. PNPK itu skalanya nasional. Jadi sifatnya nasional, dibuat oleh organisasi profesi, katakanlah kalau kayak saya adalah PAPDI-nya, Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam, atau PABOI-nya kalau itu bedah, atau mungkin Perdosi kalau itu dari neuro ya. Jadi yang menyusun adalah perhimpunan profesi yang kemudian disahkan oleh menteri. Itulah yang disebut sebagai PNPK. Dan kemudian ditetapkan, ditandatangani oleh Menteri Kesehatan gitu ya. Nah, di sisi sebelah kanan itu yang disebut sebagai PPK ya, panduan praktik klinik atau hospital based PPK. Ya, jadi ini tentu saja disusun oleh staf-staf di masing-masing KSM yang ada di rumah sakit terkait gitu ya. Dan tentu saja nanti harus medomani atau merujuk kepada PNPK yang sudah ada. Nah, PPK ini biasanya akan dilengkapi dengan clinical pathway, dengan algoritma, dengan protokol, prosedur, dan standing order. Sejawat sekalian, jadi tadi menegaskan kembali, kalau di tataran nasional itu disebut sebagai PNPK, panduan pedoman nasional ya. Sementara kalau di rumah sakit itu namanya panduan praktik klinik ya. Jadi PNPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau National Guideline ya for Medical Service itu dibuat oleh organisasi profesi terkait dengan topik yang disepakati ya, apakah itu tentang Guillain-Barré misalnya, atau kalau kanker osteosarkoma misalnya, kanker serviks, kanker payudara dan seterusnya ya. Dan berkoordinasi tentu saja dengan Menteri Kesehatan, nanti disahkannya oleh Menteri Kesehatan. Jadi disusunnya secara sistematis sekali lagi berdasarkan scientific evidence ya, evidence yang scientific untuk membantu profesi medik dalam tata laksana penyakit tertentu dan diaplikasikan secara nasional. Sementara PPK, panduan praktik klinik itu ya, atau clinical practice guideline itu yang berbasis rumah sakit itu kita sebut sebagai locally adapted clinical guideline. Jadi disusun sekali lagi oleh staf-staf di KSM ya, yang mestinya idealnya mengadaptasi pada PNPK yang ada ya. Nanti barangkali akan dijelaskan lebih jauh. Kalau PNPK-nya tidak ada bagaimana? Nanti mungkin Bu Riris akan menjelaskan, harus melihat guideline yang tersedia misalnya. Ya, jadi sekali lagi PPK ini lebih lokal, sifatnya sangat terkait dengan rumah sakit di mana kita berada, ya. Dan karena itu tentu harus juga disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia, ya. Disesuaikan dengan obat-obatan yang tersedia, gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa sama persis dengan PNPK-nya ya, tergantung level dari rumah sakit, apakah tipe A, tipe B, tipe C yang mungkin ketersediaan sarana prasarananya berbeda gitu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana, tenaga kesehatan yang ada di masing-masing rumah sakit tersebut. Nah, jadi oleh karena itu PPK bisa sama, bisa berbeda ya di berbagai rumah sakit ya. Katakanlah misalnya PPK untuk DHF tanpa shock itu mungkin sama gitu ya. Di rumah sakit A, B, C, di level manapun mungkin sama. Tapi kalau sudah ada misalnya congenital heart disease ya, barangkali bisa berbeda gitu ya. Mungkin rumah sakit tertentu hanya sampai diagnosis kemudian dirujuk saja. Tapi di rumah sakit RSCM misalnya atau rumah sakit tipe A harusnya sampai dengan tata laksana yang terkini gitu ya. Stroke misalnya juga sama ya, di rumah sakit tertentu bisa saja hanya sampai tata laksana pengobatan, tapi ketika membutuhkan pembedahan mungkin harus dirujuk pada rumah sakit yang memiliki sarana prasarana tenaga neurosurgeon misalnya dan perawatan yang tersedia. Jadi
kita bisa bisa pahami bahwa PPK antar rumah sakit itu bisa saja sama, bisa saja berbeda, ya, tergantung ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi sekali lagi PPK itu hospital spesifik. Nah, penting kita pahami betul bahwa ada sifat atau karakteristik PPK yang harus tercantum ya di dalam PPK tersebut. Harus ditulis dengan jelas, lugas, jelas ya, tidak bertele-tele, ringkas, jelas, lugas. Dan memang hanya memuat penyakit yang tunggal ya, jadi tidak kombinasi penyakit gitu ya. Satu penyakit atau barangkali komplikasi dari penyakit-penyakit tersebut ya. Katakanlah misalnya ada PPK sirosis hati, tapi juga mungkin ada PPK untuk varises esophagus. Mungkin ada lagi PPK untuk asites ya pada pasien yang sama, pada pasien sirosis hati. Jadi mungkin tidak semua dicantumkan dalam sirosis hati. Mungkin kalau ada tata laksana yang khusus untuk komplikasi, barangkali bisa dibuat juga PPK yang tersendiri gitu ya. Dan perlu dipahami juga bahwa PPK ini memang disusun untuk pasien-pasien pada umumnya. Jadi mungkin tidak yang terbaik untuk every single patient gitu ya, untuk masing-masing pasien. Karena sekali lagi pada umumnya seperti apa itu selalu begitu ya. Dalam statistik kan juga sama ya. Ada yang secara umum berlaku umum, tapi tidak yang terbaik sekali lagi untuk tidak begitu cocok untuk pasien-pasien tertentu karena respon pasien terhadap prosedur diagnostik terapeutik bisa bervariasi gitu ya antara satu. Tapi paling tidak kita sudah mengikuti dalam penyusunannya kaidah-kaidah penyusunan PPK yang baik dan benar, berbasis evidence, disusun secara sistematis dan seterusnya. Ya. Jadi ini sejawat sekalian, PPK ini kelengkapan yang tadi sudah saya sampaikan. Seyogianya PPK itu dilengkapi dengan algoritma ya, tata laksana ya, tahapan tata laksana ya, algoritmenya. Kemudian ada clinical pathway ya, clinical pathway ini penting sekali sejawat sekalian. PPK ini harus diterjemahkan dalam day by day management. Jadi hari ini pemeriksaan penunjangnya apa, pengobatannya apa, besok apa, besoknya lagi apa, itu mesti disusun dalam clinical pathway. Karena dari clinical pathway ini kemudian akan tersusun tarif ya, tarif yang akan ditetapkan oleh rumah sakit untuk tata laksana kanker payudara misalnya, berapa cost-nya yang akan ditetapkan, itu tentu saja diterjemahkan dari PPK kepada menjadi clinical pathway dan akhirnya menjadi tarif. PPK juga perlu dilengkapi dengan kalau memang diperlukan misalnya protokol ya, bagaimana tata laksana pasien ya, patient care gitu ya, untuk kondisi-kondisi situasi spesifik. Demikian pula dengan prosedur ya, step by step instruction-nya itu perlu dicantumkan ya. Dan satu lagi standing order itu bisa dicantumkan bisa tidak ya, siapa melakukan apa gitu ya. Ini sebagai contoh barangkali. Jadi PPK sekali lagi ada clinical pathway ya, penting ini ditetapkan tata laksana detail ya dari hari ke hari ya supaya bisa dihitung tarifnya. Pada pasien gagal ginjal misalnya yang memerlukan hemodialisis perlu ada protokol untuk hemodialisis. Untuk fungsi lumbal mungkin ada prosedur yang perlu dibuat gitu ya, dan juga standing order misalnya perawat mengerjakan apa, dokter A, dokter B itu mengerjakan apa, itu penting dicantumkan. Nah, sejawat sekalian, kalau kita lihat Permenkes kembali ya, kita bisa lihat ini penjelasannya dinyatakan di situ ya, memuat sekurang-kurangnya pengertian anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis dan kepustakaan. Jadi ada struktur kelengkapan ya, struktur kelengkapannya seperti itu, memuat pengertian anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, banding, pemeriksaan penunjang yang sekali lagi harus berbasis evidence. Yang kedua harus sahih. Sahih itu tentu saja PPK itu mestinya merujuk kepada PNPK-nya. Atau kalau tidak ada tentu merujuk pada clinical practice guideline yang tersedia. Ya, atau pre-appraised individual studies. Jadi betul-betul valid gitu ya, mengikuti rujukan yang tersedia yang sudah dinyatakan sudah dipastikan memang bagus gitu ya, PPK atau CPG-nya. Kemudian ada hubungan yang eksplisit antara rekomendasi
ya dengan evidence ya dinyatakan dengan level of evidence. Jadi dan juga referensinya untuk setiap pernyataan rekomendasi, katakanlah pemeriksaan X itu apa, bagaimana level of evidence-nya, bagaimana referensinya. Obat A misalnya atau obat Z itu bagaimana level of evidence-nya, bagaimana referensinya. Ya, jadi sahih, sistematis menggunakan bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Itu pentingnya di situ. Bukti ilmiah yang terbaik tersedia yang dibuktikan nanti dengan level of evidence daripada tadi baik alat-alat pemeriksaan penunjangnya maupun obat-obatan atau tindakan pembedahan yang memang sudah terbukti gitu ya evidence-nya. Dan ada kejelasan keterlibatan stakeholder. Tentu saja bisa jadi tidak satu KSM ya, bisa saja ini multidisiplin. Apalagi kalau untuk rumah sakit level B ya, rumah sakit tipe A, tipe B mungkin perlu multidisiplin dalam tata laksana penyakit-penyakit tertentu, misalnya cancer salah satunya. Dan harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, tadi saya katakan lugas ya, ringkas ya, jelas ya, dengan kata kerja yang tepat, mudah dipahami ya. Dan tentu saja harus ada rekomendasi nantinya dari komite medik. Jadi komite medik merekomendasikan oke, PPK ini sudah oke, sudah bagus, dan kemudian dikirimkan kepada direktur utama untuk ditetapkan. Ya, ini kira-kira Permenkesnya bunyinya seperti itu ya, Permenkes 1438/2010. Jadi dan akan ditinjau kembali setiap 2 tahun ketika ada guideline baru atau ada informasi baru terkait obat atau pemeriksaan yang terbaru begitu ya. Jadi saya kira ini sejalan, saya ingin sampaikan di sini bahwa dari ketentuan yang ada di Permenkes itu kita bisa melihat beberapa kata kunci penting kan. Pertama, struktur yang komplit ya. Kemudian jadi complete structure, dia harus valid ya, harus sahih, merujuk pada PNPK atau CPG Clinical Practice Guideline internasional yang tersedia, disusun secara sistematis, berbasis evidence ya. Jadi ini sebetulnya mengikuti pendekatan tadi ya, pendekatan IBM ya, ilmu kedokteran berbasis bukti ya, jadi berbasis evidence. Dan sekali lagi direview dan direvise setiap 2 tahun menggunakan bahasa yang jelas. Sejawat sekalian, beberapa slide terakhir ini, jadi penting sekali kita memahami bahwa guideline dalam hal ini PPK atau mungkin di tingkat nasional PNPK itu seyogianya berbasis pada sebuah systematic review dari evidence yang scientific yang tersedia ya. Syukur-syukur memang lebih bagus lagi kalau memang tadi sudah ada PNPK-nya yang sudah disahkan oleh Menkes atau oleh berbasis pada CPG Clinical Practice Guideline internasional, katakanlah dari NICE ya, dari WHO itu sudah ada, tentu itu sangat baik ya. Kalau tidak ada tentu systematic review-nya kita bisa gunakan dan dikompil oleh panel representatif yang multidisiplin. Ya, sekali lagi banyak kasus memang ditata laksana secara multidisiplin ya, tidak satu disiplin ya. Apalagi kalau cancer kan, kita tahu cancer itu biasanya ada beberapa disiplin ilmu yang terkait ya, penyakit dalam, bedah misalnya, kebidanan, dan barangkali juga ada di situ anestesi, rehab medik, itu biasanya menjadi satu. Tentu saja memang dibuat oleh expert yang knowledgeable gitu ya, dan yang tentu saja dalam praktek sehari-harinya memang menata laksana kasus tersebut. Ya. Dan disusun juga berdasarkan suatu proses yang eksplisit dan transparan. Sekali lagi bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan distorsi, bias, dan konflik of interest ya, harus dibuka, disampaikan di sana bahwa tidak ada konflik of interest. Katakanlah ada peran farmasi A, farmasi B, peran perusahaan apa yang itu harus disampaikan apakah ada atau tidak ya. Mestinya tidak boleh ada gitu ya. Harus transparan proses penyusunannya, proses pencarian evidence-nya, proses telaah terhadap evidence yang ada ya. Dan memberikan penjelasan yang clear ya dengan logical relationship ya antara pilihan tata laksana dan bagaimana outcome klinisnya. Dan jangan lupa tadi memang grade of evidence ya. Jadi seberapa kuat sih sebetulnya evidence-nya, kualitas evidence-nya ya, seberapa kuat rekomendasinya ya, itu penting disampaikan ya. Tentu saja itu bisa dikerjakan kalau kita kemudian sudah membaca ya literatur. Nah,
yang mestinya tidak terjadi adalah kalau kita hanya merujuk pada buku ajar, ya, buku ajar yang mungkin sudah 5 tahun yang lalu disusun, yang mungkin sudah berubah gitu ya dalam hal pemeriksaan penunjangnya, dalam tata laksananya, mungkin sudah ada informasi-informasi baru terkait pemeriksaan penunjang, terkait tata laksana yang mungkin harus kita ikutin sebetulnya ya, jadi tidak menggunakan lagi informasi yang sudah lama. Nah ini memang tantangannya ya, antara keinginan cepat menyusun suatu PPK di satu sisi, tinggal contek aja dari buku ajar, dan di sisi lain kita menjaga kualitas. Ini memang penting nanti bagaimana strateginya. Ya, dan sekali lagi tadi di review, di revise ketika ada evidence baru tadi, itu makanya saya katakan bahwa bisa jadi ada evidence baru ya yang bisa saja mengubah rekomendasi gitu kan. Katakanlah misalnya sekarang ada sel punca gitu misalnya. Kalau ada evidence yang bagus tentang itu, kenapa tidak? Itu harus bisa kita masukkan misalnya ya, atau tata laksana obat yang memang bisa dibuktikan bahwa memang evidence-nya itu bagus, barangkali bisa kita tambahkan atau kita revisi PPK tersebut. Jadi, sejawat sekalian, ini mungkin acuan secara sederhana. Kita mencoba ketika kita menyusun PPK, kita melihat apakah ada PNPK-nya. Ya. Kalau tidak ada, mungkin kita lihat apakah ada clinical practice guideline di luar sana yang bisa kita rujuk. Tentu harus dinilai juga kesahihannya. Ya. Atau kalau tidak ada, bagaimana sistematik review-nya. Kalau tidak ada, apakah ada penelitian RCT-nya, gitu ya? Ya mungkin serendah-rendahnya gitu ya, ya expert panel, pendapat ahli, ya pendapat pakar. Kira-kira secara sederhana nanti Bu Riris akan jelaskan lebih rinci tentang hal ini. Ya, jadi ada proses adaptasi. Ini sekilas adalah daftar isi PPK RSCM, ya. Seperti ini, nanti tentu saja bisa saja dimodifikasi, apakah mau sama atau tidak. Tapi memang kami tekankan betul bagaimana Anda terutama ketika menetapkan perusahaan penunjang, ketika menetapkan terapi, tata laksana, apakah itu bedah atau non bedah, seyogianya tetap merujuk pada evidence ya tadi, evidence yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan feeling atau berdasarkan pengalaman semata. Tentu pengalaman penting, tapi kombinasi keduanya lebih penting lagi ya, melihat pada referensi yang ada. Saya kira itu yang terakhir barangkali. Jadi di Indonesia ini Clinical Practice Guideline itu dikembangkan dalam bentuk PNPK di tataran nasional oleh organisasi profesi, dan PPK itu oleh medical staff ya, staff medik di masing-masing KSM, yang sekali lagi kalau kita PNPK itu tentu koordinasinya dengan Menteri Kesehatan, kalau PPK tentu Komite Medik, dan kemudian ujungnya adalah Direktur Rumah Sakit. Ya. PPK bisa disertai dengan clinical pathway, bahkan seharusnya disertai dengan clinical pathway supaya kemudian bisa dihitung tarifnya, disertai dengan algoritma untuk memudahkan, karena ini dengan algoritma itu kemudian bisa dibuat sistemnya ya, sistemnya secara digital gitu ya, dalam HIS atau dalam EHR, dan juga protokol, prosedur, standing order. Nah, karakteristik daripada evidence based PPK adalah valid, sistematis, dan berbasis pada evidence ya yang ilmiah, yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Dr. Chandra yang bisa saya sampaikan, dan akan disambung oleh Bu Riris. Silakan Bu Riris. Baik, terima kasih banyak Prof. Ikut materi mengenai pengantar penyusunan PPK, mungkin langsung ke Ibu Riris tentang metode penyusunan PPK, Ibu Riris. Persilakan Ibu Riris. Menerima pertanyaan dulu dok, satu itu ada yang telepon sambil menunggu. Baik. Mohon maaf dok sebelumnya. Baik ya, sambil menunggu ya Prof, izin Prof. Jadi pertanyaan dari salah satu rumah sakit Ampon nih Prof, dari Lampung Prof. Assalamualaikum Prof, apakah ada ketentuan PPK harus diupdate? Terima kasih Prof. Apakah waktunya ada tertentu begitu Prof? Baik, terima kasih Dokter. Siapa tadi? Dari Lampung Prof, Rumah Sakit Abdul Muluk. Baik, terima kasih Dok. Ya, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa kalau ketentuan dari Permenkes tadi 1438/2010, setiap 2 tahun seyogianya PPK itu dievaluasi ya, direview kembali. Apakah ada informasi-informasi terkini yang evidence terbaru yang memang perlu dimasukkan ke dalam PPK tersebut. Jadi ada proses review dan kemudian direvisi. Jadi betul update-nya tuh biasanya setiap 2 tahun. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, dinyatakan saja tidak ada update, ya tidak ada perbaruan baik dari pemeriksaan penunjangnya maupun tata laksananya. Tapi
proses review setiap 2 tahun dan kemudian revisi itu mestinya dikerjakan. Itu panduan yang ada dalam Permenkes. Demikian Dr. Chandra. Makasih. Baik, terima kasih banyak. Oke, kita ke Bu Riris sudah Ya, muncul nih baik. Bu Riris ya. Baik, Oke, terima kasih dipersilakan Bu Dr. Riris. Chandra. Mohon maaf atas kendala teknisnya sedikit. Terima kasih Dr. Chandra dan terima kasih Prof. Ati. Saya lanjutkan ya. Berikutnya ke arah materi terkait bagaimana metode penyusunan guideline metodologinya ya. Nah, apa yang disampaikan di sini di bagian ini sifatnya overview dan penjelasan lebih spesifik akan disampaikan di dalam workshop terpisah. Nah, di bagian awal tadi, Prof. Ati sudah menyampaikan ya prinsip-prinsip penyusunan clinical practice guidelines dan apa yang menjadi karakteristik dari CPGs berbasis bukti. Nah, salah satunya adalah bagaimana CPGs itu bisa disusun secara sistematis. Dan untuk bisa disusun secara sistematis, lingkaran ini adalah langkah yang sangat disarankan untuk diikuti ya. Mulai dari bagaimana kita menentukan dulu scope dan topik dari guidelines yang akan kita susun, kemudian membentuk tim multidisiplin yang akan terlibat di dalam penyusunan guideline, kemudian dicari guidelines-nya ya, dalam artian kita tidak serta-merta menyusun dari nol apabila memang ada guidelines luar dari organisasi profesi internasional yang bisa kita jadikan acuan, atau apabila kita menyusun panduan praktek klinis di fasilitas kesehatan, kita bisa mengacu kepada PNPK ya. Jadi tidak benar-benar memulai dari nol. Jadi kita cari dulu available guidelines yang ada. Dari sana kita tetapkan ya clinical questions-nya, mencari evidence, kemudian dinilai kualitas dari evidence-nya, kemudian disusun suatu rekomendasi, didiskusikan oleh tim multidisiplin, kemudian dilakukan finalisasi dari clinical guidelines yang nantinya guidelines tersebut diimplementasi dan dievaluasi yang akan menjadi umpan balik ya terhadap guidelines untuk proses peninjauan kembali berikutnya. Nah, langkah-langkah yang dimulai dari secara keseluruhan ini menjadi karakteristik yang guidelines yang disusun secara sistematis dan proses secara spesifik mulai dari menetapkan scope, kemudian menyusun clinical question, melakukan pencarian evidence secara sistematis, melakukan penilaian dari evidence tersebut sampai dengan menyusun rekomendasi, inilah yang menjadi karakteristik di mana guidelines tersebut bisa kita sebut sebagai evidence-based guidelines. Nah, langkah pertama dalam penyusunan guidelines ini adalah mendefinisikan topik dan scope dari guidelines yang akan disusun. Nah, karena menyusun suatu guidelines yang berkualitas tinggi ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit ya. Orang-orang yang berperan harus menyediakan waktu, kemudian ada skills terkait bagaimana membaca evidence, ya, menilai evidence, dan tentunya harus merupakan expertise klinis yang relevan dan memiliki protected time ya. Jadi mesti ada waktu yang khusus gitu ya. Nah, untuk itu sebelum menyusun suatu guidelines ya penting untuk dalam tim penyusun itu menyepakati cakupan dari guideline yang akan disusun ya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang perlu dilihat ya. Penentuan topik dan scope ini penting ya untuk kita bisa mengidentifikasi apa saja sih key clinical issues-nya ya, key clinical issues, kemudian memberikan overview apa saja yang akan include dan tidak include di dalam guidelines tersebut, serta nantinya memberikan batasan agar dalam proses penyusunan guidelines ini tetap fokus di dalam jalur sesuai scope yang disepakati untuk memprioritaskan area dalam framework tersebut ya. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan para dokter ingin menyusun guidelines breast cancer ya, disepakati dulu di awal apakah ini akan mencakup screening saja atau ke dalam aspek tata laksananya. Atau pasien breast cancer yang akan dibahas di dalam guideline tersebut apakah hanya dibatasi pada pasien breast cancer stadium awal saja atau sampai dengan stadium lanjut misalkan dengan metastasis bahkan gitu ya. Nah, hal-hal ini perlu disepakati di awal sekali lagi untuk menjadi fokus dalam penyusunan guideline sehingga tidak keluar dari jalur yang disepakati di awal ya. Dan lebih lanjutnya kenapa ini penting karena topik dan scope ini ditentukan di awal akan diturunkan menjadi set of questions ya atau pertanyaan-pertanyaan yang akan mendasari kita dalam mencari evidence. Mungkin para dokter sekalian sudah familiar ya dalam langkah-langkah penyusunan atau pencarian evidence ya.
Kalau sudah ada cakupan, kemudian menyusun clinical questions, dari clinical questions yang tergantung scope tadi, itulah yang akan mendasari strategi pencarian bukti ilmiah lebih lanjut. Nah, bersamaan dengan mendefinisikan scope dan topik ini secara iteratif itu perlu juga disepakati ya. Siapa saja yang akan terlibat sebagai panel penyusun guidelines ya, atau sering juga disebut sebagai guideline development groups. Nah, dalam membentuk tim penyusun ini atau guideline development groups ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa pastikan tim penyusun ini adalah expertise yang relevan ya, yang dalam clinical area yang dibahas ya, dan pastinya akan terdampak dari penerapan guideline ini. Jadi mereka lah yang juga akan menggunakan guideline-nya di praktik klinis. Nah, ini harus ada perwakilannya di dalam tim ya. Misalkan tadi ingin menyusun suatu NPK kanker payudara, karena NPK ini levelnya nasional dari fasilitas kesehatan primer mungkin sampai dengan ke tingkat tersier dan rujukan nasional, dengan skop mulai dari A sampai Z-nya ya, mungkin sampai dengan aspek paliatif misalkan. Maka expertise yang dilibatkan berarti semua disiplin yang relevan, mulai dari penyakit dalam, bedah umum mungkin, bedah onkologi, onkologi radiasi, rehab medik, tim paliatif ya, dan semua disiplin-disiplin yang menunjang dalam penata laksanaan kanker payudara secara komprehensif ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian consumer ya, atau mungkin di dalam konteks ini adalah pasien ya, karena pasien inilah yang akan terdampak dari penerapan guideline lebih lanjut. Di level global, perwakilan pasien ini mungkin para dokter sudah familiar ya, banyak perwakilan pasien yang sudah sangat vokal dan memahami kondisi penyakitnya dan mempunyai concern ya dengan tata laksana yang diterimanya, sehingga sangat disarankan pada saat kita mau menyusun, ada beberapa langkah dalam penyusunan guidelines itu yang meminta pendapat dari pasiennya. Apa sih sebenarnya yang penting dari perspektif pasien, terutama mungkin dari outcome-outcome yang terukur ya, yang terevaluasi dari capaian keberhasilan misalkan suatu terapi. Dan tentunya penting juga untuk ada yang kita sebut sebagai technical team yang membantu dalam penyusunan guideline, terutama kalau ekspertise psikologis itu tidak merangkap atau tidak terjun langsung di dalam proses penyusunan secara teknis ya. Nah, ini technical team-nya akan sangat membantu secara teknis, mulai dari drafting dokumen, mensirkulasi, mengatur rapat, dan lain sebagainya. Dan untuk memastikan pengelolaan dalam penyusunan guideline, kolaborasi yang melibatkan banyak pihak ini bisa berjalan dengan lancar ya, sangat disarankan proses rekrutmen dan engagement-nya itu dilakukan secara transparan dan sistematis ya. Mungkin bisa juga menyepakati dalam suatu memorandum understanding ya, atau kesepakatan bersama dalam bentuk apapun itu ya, tentunya untuk manage komitmen dari berbagai pihak yang terlibat agar proses penyusunan guideline ini tidak putus di tengah jalan ya. Jadi ada perencanaan, ada timeline yang jelas ya, sampai dengan outcome yang disepakati bersama, guideline-nya akan selesai tercapai. Kemudian berikutnya, ini contoh ya, ini contoh tim multidisiplin dari suatu guideline yang disusun di Skotlandia oleh Scottish Intercollegiate Network terkait manajemen perinatal mood disorder. Bisa dilihat di sini ya, multidisiplin yang terlibat tidak hanya dari sisi klinisi saja, bahkan melibatkan juga layperson ya, mental health nurse, ya, midwife, dan lain sebagainya. Karena mungkin di luar sana berbagai bidang tenaga kesehatan itu sudah sangat aware ya, terkait pentingnya penyusunan panduan, sehingga kolaborasi multidisiplinnya juga sudah berjalan dengan baik. Nah, berikutnya sebelum kita memutuskan bahwa kita akan menyusun guideline dengan metode dari penyusunan dari nol gitu ya, maka sebaiknya kita cari dulu existing CPG-nya. Apakah sudah ada PNPK, PPK, atau guidelines internasional ya, yang dengan topik yang ingin kita susun yang sudah disusun oleh organisasi lain ya. Karena kalau sudah ada, maka ini bisa kita manfaatkan lebih lanjut ya, melalui proses yang kita sebut sebagai adaptasi ya, proses adaptasi. Jadi guidelines yang sudah disusun di luar sana
mencakup scope yang kita inginkan, itu bisa kita adaptasi ke setting kita, tapi dengan catatan sudah dilakukan penilaian dari aspek kualitas dan applicability dari deadlines tersebut. Ya, kalau misalkan tidak ada, maka mau tidak mau kita menyusun dari nol ya, dari proses mendevelop question sendiri, mencari evidence-nya, melakukan penilaian individual studies atau evidence-evidence yang ada, sampai dengan melakukan penyusunan rekomendasi. Tapi saya rasa sekarang sudah cukup banyak ya deadline di berbagai diagnosis penyakit dari berbagai organisasi yang disusun, sehingga untuk upaya menyusun benar-benar dari nol itu sudah sangat minimal gitu. Paling mengkombinasikan antara adaptasi guidelines dan tinggal dilengkapi dengan beberapa yang tidak tercakup di guideline yang ingin kita adaptasi lebih lanjut. Jadi sekali lagi ada proses yang kita sebut sebagai guideline adaptation. Jadi mengadaptasi guideline yang sudah disusun oleh organisasi lain ke dalam setting kita. Nah, proses adaptasi ini mungkin nanti akan kita bahas secara jelas ya, setelah langkah-langkah berikutnya kita bahas. Nah, ini sebagai contoh ada suatu guideline breast cancer ya. Ini dilakukan adaptasi ke setting tertentu, tapi sebelumnya dilakukan penilaian dulu kualitasnya. Ya. Ini adalah daftar dari guidelines yang didapatkan dari hasil pencarian ya, bisa dilihat dari didapatkan dari berbagai institusi, berbagai negara, dan diterbitkan dari rentang tahun yang cukup luas ya. Dan kalau misalkan kita assess guideline ini ternyata mencakup topik yang ingin kita inginkan atau scope yang ingin kita bahas di dalam guideline kita, maka itu bisa kita manfaatkan lebih lanjut. Nah, proses menentukan guideline mana yang akan kita adaptasi ya, tentu harus ada penapisan. Ya, penapisan berdasarkan apa sih yang ingin kita cakup sekali lagi di dalam guideline kita ya. Nanti panduannya itu adalah suatu daftar health questions atau clinical questions yang mencerminkan rekomendasi terkait apa saja yang ingin kita keluarkan dari guideline kita. Ya. Nah, selain itu ada pertimbangan-pertimbangan lain juga yang perlu perhatikan pada saat kita mau mengambil suatu guideline yang akan kita adaptasi. Ya, pastikan bahwa guideline yang ingin kita adaptasi itu disusun secara evidence based. Ya, jadi kita lihat dokumen guideline-nya, bagaimana metode penyusunannya. Apakah mendeskripsikan metode penyusunan secara detail atau tidak, dalam artian ada clinical questions, ada pencarian evidence, penilaian evidence ya, sampai dengan penyusunan rekomendasi yang baik, dan tidak sekedar guideline yang berdasarkan expert opinion ya, atau consensus based guideline tanpa adanya proses-proses evidence based yang tadi disebutkan di awal. Dan guideline itu juga selayaknya disusun dari suatu organisasi profesi ya, yang spesifik dan memang relevan untuk membahas guideline tersebut, dan bukan single authors ya. Kemudian perhatikan juga negaranya ya, karena seringkali kita punya applicability yang berbeda ya dari satu negara dengan negara lain gitu. Mungkin kita tidak bisa serta-merta mengambil guidelines dari Eropa atau Amerika karena ada karakteristik tertentu yang tidak applicable untuk setting kita ya. Kemudian tahun publikasi ya, sebaiknya tidak terlalu jauh ke belakang, setidaknya 5 tahun terakhir ya. Karena semisal kita mengambil yang terlalu lama, mungkin sudah banyak evidence baru yang terbit atau dipublikasikan setelah guideline tersebut disusun, yang dapat saja mengubah rekomendasi dari guidelines tersebut. Ya. Jadi selayaknya adalah ambil guidelines yang cukup update. Kemudian pertimbangan bahasa juga ya, ini akan sangat tergantung dengan penguasaan bahasa dari tim penyusun ya, dalam mengambil rekomendasi yang ada. Dan berikutnya adalah kita juga sebaiknya mengambil guideline yang original. Jadi jangan mengambil guidelines yang metode penyusunannya adalah adaptasi. Ya. Jadi seperti yang kita lakukan misalkan adalah adaptasi, ngomong adaptasi guideline yang benar-benar disusun secara baru atau kita sebut sebagai democracy. Jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan apabila kita mau memilih guidelines yang akan kita adaptasi. Nah,
Berikutnya juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menyusun suatu questions, atau develop questions. Tadi di awal sudah disebutkan adanya penetapan topik dan scope dari suatu guidelines itu akan menentukan atau diturunkan lebih lanjut menjadi beberapa hal questions ya, bisa sedikit bisa banyak, itu akan sangat tergantung apakah cakupan dari guidelines kita sempit atau luas ya. Nah, mungkin para dokter sekalian sudah cukup familiar dengan konsep health questions ya, seringkali disebut sebagai PICO ya. Populasi dari guidelines ini ada batasannya seperti apa ya. Juga disertai dengan karakteristik spesifik dari penyakit atau kondisi yang dibahas dari guideline. Tadi disebutkan di awal apakah kanker payudara stadium awal saja atau sampai dengan stadium lanjut sampai dengan aspek paliatif dan lain sebagainya ya, itu akan menentukan aspek health questions yang didetailkan lebih lanjut. Kemudian dalam konteks yang akan dibuat guideline-nya, berarti entah itu level nasional atau level fasilitas kesehatan ya, di listing intervensi atau diagnostik tes apa saja yang akan dicarikan evidence-nya ya, dan mungkin nanti bisa direkomendasikan lebih lanjut di dalam guidelines ya, beserta dengan comparator-nya. Kemudian apa expected outcome yang diharapkan ya, outcome yang diharapkan untuk bisa kita katakan misalkan intervensi tersebut efektif ya, mengevaluasi capaian dari intervensi atau akurasi dari suatu alat diagnostik, tes dan lain sebagainya. Ya. Cari garis besar ini adalah komponen health questions. Nah, selain itu di dalam konteks penyusunan guideline atau panduan ada dua hal lain yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah professionals yang akan menggunakan guidelines ini ya, karena sekali lagi dengan skop yang berbeda, level fasilitas kesehatan yang berbeda, yang sekaligus yang kedua ya healthcare setting, di mana guidelines itu akan diimplementasikan. Karena dengan level vaskes yang berbeda, profesional yang terlibat bisa saja berbeda kan. Ada yang levelnya spesialistik atau subspesialistik ya, dan itu juga akan menunjukkan seberapa detail atau seberapa tebal dari evidence tersebut akan bisa diterapkan di area guidelines kita. Ya. Nah, untuk itu konteks guideline seringkali kita sebut sebagai PICO. Nah, ini yang nanti akan juga menjadi panduan pencarian evidence lebih lanjut serta panduan dalam kita men-screening apabila ada set guidelines yang ingin kita adaptasi ya. Nah, apakah guidelines yang ingin kita adaptasi itu mencakup health questions yang kita susun lebih lanjut. Nah, untuk sesi ini kita akan fokus kepada proses adaptasi ya, karena kalau untuk proses penyusunan secara de novo ini akan cukup panjang ya kalau detail pembahasannya. Namun mungkin nanti akan dibahas di workshop terpisah. Nah, dalam proses adaptasi, apabila tadi sudah ada guidelines yang kita dapatkan dari proses pencarian, untuk bisa kita terapkan ke dalam lokal konteks, rekomendasinya bisa kita manfaatkan ya, maka ada proses adaptasi yang kita pendekatannya evidence based ya. Jadi tidak sekedar mensitasi rekomendasinya langsung dari guidelines tertentu langsung memindahkan ya. Tetapi sebelum kita bisa memindahkan rekomendasi atau menggunakan rekomendasi yang dilaporkan dalam guideline tersebut, kita perlu menilai dulu ya kualitas dan relevansi dari guideline yang akan kita adaptasi lebih lanjut. Sekali lagi kalau tidak ada referensi CTG, mau tidak mau proses de novo lah yang dilakukan. Nah, apa yang disebut sebagai proses adaptasi suatu guideline? Pada dasarnya ini adalah pendekatan sistematis yang mempertimbangkan penggunaan atau modifikasi dari guidelines yang sudah dibuat atau diproduksi di setting lain, ya, dari aspek cultural, organizational, dan karakteristik lainnya disusun di setting tersebut dan mau kita terapkan pada setting kita. Yang bisa saja konteksnya, konteks setting kita itu berbeda dengan konteks yang ada di setting di mana guideline tersebut dibuat. Ya, itu yang kita sebut sebagai proses adaptasi. Nah, ini adalah suatu alternatif dari metode penyusunan de novo. De novo itu berarti mulai dari nol penyusunannya dengan syarat ada guidelines yang sudah tersedia yang bisa kita customize, kita modifikasi untuk sesuai dengan konteks lokal kita. Ya,
Nah, kenapa ini dipilih metode adaptasi ini ya? Karena kalau kita menyusun secara de novo, itu akan membutuhkan resources yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita memanfaatkan deadline yang sudah ada ya. Resources dari segi tenaga, waktu, proses searching evidence dan sintesis evidence yang sangat ekstensif ya, dan tentunya apa namanya guideline-nya akan lebih lama ya seperti ini. Dan kalau kita memanfaatkan guideline yang sudah ada, tentunya akan meminimalisir duplication of effort, karena sudah ada effort sebelumnya yang akan dilakukan untuk menyusun guideline tersebut. Dan kalau kita nilai guideline tersebut valid, ya maka rekomendasi yang akan kita gunakan juga dipertahankan validitasnya dalam proses adaptasi tersebut. Dan dalam kegiatan adaptasi ini, ya, ini juga akan meningkatkan knowledge dan komitmen dari tim penyusun dalam tetap memegang proses penyusunan guideline secara evidence based, ya, menggunakan metode-metode yang reliable untuk tetap mempertahankan kualitas dari dan validitas dari guideline tersebut, ya. Dan tentunya dengan langkah-langkah adaptasi yang sistematis itu, proses ini tetap dilakukan secara transparan dan eksklusif. Nah, secara saya akan menyampaikan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil rekomendasi dari guideline tersebut. Ya, tentunya harus ada existing guideline yang layak diadaptasi. Nah, bagaimana menilai kelayakan untuk diadaptasi tersebut? Tentu harus dinilai dari segi relevansinya, kualitas dari guideline-nya, serta implementability dari guideline tersebut. Ya. Nah, aspek pertama yang perlu dinilai dalam mengadaptasi suatu guidelines adalah relevansi. Nah, hal ini menjadi penting untuk memastikan sekali lagi apakah rekomendasi yang disebutkan dalam guideline yang sudah ada tersebut itu bisa bekerja di setting kita atau tidak, gitu ya. Karena tidak semua rekomendasi yang ada di guideline luar itu serta-merta bisa diterapkan. Ya, kalau diibaratkan seperti yang ada di gambar di pojok kanan bawah ini ada bibit dan ada tanah gitu ya. Kalau rekomendasi itu adalah bibit, kemudian setting di mana rekomendasi itu akan diterapkan adalah tanahnya ya. Ada bibit yang bisa tumbuh di berbagai jenis tanah. Ada rekomendasi yang bisa bekerja di berbagai jenis setting fasilitas kesehatan. Namun ada juga yang konteks spesifik atau tanahnya sensitif. Ada yang tumbuh, ada yang nggak tumbuh gitu ya bibit tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu dilihat terlebih dahulu. Nah, sehingga ada beberapa aspek yang perlu dinilai seberapa relevan guideline tersebut ke dalam konteks kita, ya, sehingga kita bisa yakin nanti bibitnya bisa tumbuh, rekomendasinya bisa diterapkan dalam konteks kita. Nah, pertama adalah how recently guideline develop, ya, jangan sampai guideline-nya terlalu lama sehingga udah out of date, ya. Kemudian scope dari guideline tersebut ya mencakup set dari clinical questions yang ada di dalam guideline itu. Jadi bisa kita lihat ya apakah memang sudah mencakup clinical questions yang kita susun, yang kita formulasikan atau tidak. Ya. Kemudian populasinya sekali lagi perlu kita lihat ya apakah scope-nya sesuai dengan apa yang kita sebutkan dalam clinical questions kita. Ekspertise yang akan menggunakan ya, karena kadang-kadang mungkin ada guideline yang terlalu spesifik hanya mencakup pembahasan terkait aspek bedah onkologinya saja gitu ya. Sedangkan yang akan menggunakan guideline tersebut di setting kita adalah ekspertis yang lebih luas di sana. Kemudian settingnya di mana guideline tersebut akan digunakan ya, apakah dari level rumah sakit rujukan saja atau mungkin rumah sakit tipe C saja ya yang lebih terbatas misalkan fasilitas dan juga spesialistiknya, itu tentu akan menjadi salah satu faktor apakah rekomendasi dari guideline yang akan kita ajukan itu bisa diterapkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah aspek resources-nya. Di guideline luar mungkin sudah merekomendasikan penggunaan targeted terapi terbaru ya yang baru ditemukan dan lain sebagainya. Tapi di setting kita karena misalkan dia belum masuk atau belum mendapatkan izin edar dan lain sebagainya, rekomendasi tersebut tidak bisa diterapkan lebih lanjut. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan pada saat kita mau mengadaptasi rekomendasi dari guideline tertentu. Ya.
Berikutnya adalah kualitas dari guideline-nya. Tentu guideline yang kita susun akan bisa disebut sebagai guideline yang valid kalau kita mengadaptasi guideline yang kualitasnya baik. Untuk itu, kita harus memastikan reliability atau kualitas dari guideline itu dengan menilai bagaimana guideline itu disusun. Ya. Nah, ada tools yang bisa membantu kita ya dalam menilai kualitas dari suatu guideline yang disebut sebagai AGREE tools yang disingkat merupakan singkatan dari Appraisals of Guidelines for Research and Evaluations. Jadi ada set of questions yang terdiri dari 23 pertanyaan dalam 6 domain ya yang disusun dari kolaborasi internasional penyusun guideline untuk menilai aspek-aspek dari guideline, dan dari sana bisa kita simpulkan apakah guideline tersebut reliable atau tidak. Ini adalah domain yang dinilai ya. Mungkin nanti di referensinya bisa dilihat dengan lebih spesifik. 6 domain ini mencakup 23 pertanyaan apa saja. Ya, mencakup scope and purpose, stakeholder involvement, ini akan banyak dibahas terkait konflik kepentingan, ya, konflik of interest, jangan sampai ada bias akibat konflik kepentingan di sana. Kemudian rigor of development, yang menjelaskan bagaimana proses untuk mengumpulkan, menilai, mensintesis evidence untuk berakhir pada rekomendasi yang ada di dalam guideline tersebut. Kemudian clarity of presentation, jadi bahasa, struktur, dan format guideline itu juga diperhatikan. Applicability, jadi guideline itu juga sebaiknya menyampaikan apa sih potensi facilitator dan barrier dalam mengimplementasi rekomendasi yang ada di dalam guideline ya, sampai dengan editorial independen. Nanti ini secara garis besar saja ya, memberikan ilustrasi bahwa 6 domain ini ada 23 pertanyaan dan melibatkan beberapa orang untuk menilai, dan masing-masing penilai itu akan memberikan skor ya antara 1 sampai dengan 7 yang nanti akan dikalkulasi lebih lanjut mendapatkan skor per domain dalam bentuk persentase di sini ya. Semakin mendekati 100%, tentunya semakin baik kualitas dari guideline yang akan kita adaptasi lebih lanjut. Nah, proses penggunaan AGREE ini sebenarnya sudah banyak diterapkan ya di luar sana. Ini sebagai contoh yang tadi sudah saya singgung di awal, penggunaan AGREE untuk menilai kualitas dari guidelines terkait breast cancer sudah dipublikasikan bahkan di BMJ Open. Jadi dari sekitar belasan guideline terkait breast cancer yang didapatkan dari proses pencarian ya, bisa dilihat ada skornya untuk masing-masing domain sampai dengan masuk ke dalam simpulan apakah guideline tersebut direkomendasikan atau tidak ya untuk bisa diadaptasi lebih lanjut. Nah, ini beberapa contoh lain ya secara sekilas bisa saya sampaikan. Penggunaan AGREE juga untuk penyusunan guideline lainnya, misalkan untuk non-pharmacological management of chemotherapy induced febrile neutropenia, kemudian terkait manajemen hipertensi, kemudian di bawah ini terkait manajemen diabetes mellitus ya, atau bahkan ada juga yang menggunakan AGREE ini untuk mengakses kualitas guideline nasional di Korea sana ya. Dia ada 66 CPGs dievaluasi kualitasnya untuk memberikan feedback kepada pengelola penyusunan guideline di sana, bagaimana metode penyusunan guideline yang baik sudah diterapkan atau tidak di level nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, overview terkait metode penyusunan guidelines ya. Secara in summary, kita bisa menyatakan bahwa guidelines tersebut adalah evidence-based guidelines ya, apabila dia valid, sistematik, dan sesuai dengan best scientific evidence ya. Mendevelop dari CPGs yang baru tentu harus melihat atau mengikuti pendekatan evidence based mulai dari clinical questions ya, pencarian, penilaian evidence sampai dengan penyusunan rekomendasi. Namun tentu ada alternatif terutama untuk resources yang terbatas yang kita sebut sebagai metode adaptasi, dan tentunya harus berdasarkan guidelines yang layak untuk diadaptasi. Dan untuk bisa layak diadaptasi perlu ada proses sistematis dan hati-hati dalam menilai relevansi dan kualitas dari guideline tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Prof. Ati dan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Chandra. Baik, terima kasih banyak Ibu Riris atas paparannya dan juga Prof. Ati atas paparannya, padat dan jelaskan paparannya ya. Diingatkan untuk para peserta bisa bertanya melalui
kolom Q&A atau juga bisa mengaktifkan fitur raise hand jika ingin bertanya secara live. Mungkin kita lihat di kolom Q&A, walaupun Prof. Ati sudah jawab semua, Prof. Tapi mungkin kita akan bacakan supaya bisa dijawab dengan live ya, Prof. ya. Ya, Baik, Prof. Tadi pertanyaan kedua, ini Dr. Randy dari Rumah Sakit Sudarso, Prof. Pontianak. Apakah semua kasus harus memiliki PPK sebagai dasar untuk melakukan tindakan, khususnya di bidang kanker ya, Prof? baik. Baik, terima kasih Dr. Chandra. Saya Ya. sampaikan tadi betul bahwa seyogianya semua kasus itu memiliki PPK, ya, karena PPK itu nanti menjadi landasan dalam tata laksana pasien ya di rumah sakit. Tapi dalam proses penyusunannya memang kita tadi yang saya sampaikan ada beberapa kriteria, yaitu khususnya adalah kasus-kasus yang high cost, high volume, ya kan, high risk, itu high variation. Di situ memang utamanya harus ada PPK-nya. Tapi sangat baik kalau memang semua kasus yang ada, tentu saja kalau terkait dengan cancer mestinya sih harus ada ya semua PPK-nya. Nah, cuma catatan yang tadi saya tekankan bahwa PPK itu kan harus juga spesifik gitu ya. Jadi jangan sampai begini, kalau terlalu, tadi Bu Lilis menyampaikan masalah scope tadi, seberapa luas ya, seberapa lebar PPK itu penting sekali diperhatikan agar si pengguna PPK, apakah itu dokter spesialis atau konsultan atau mungkin PPDS, itu bisa betul-betul mengikuti panduan daripada PPK tersebut. Jadi sekali lagi setuju bahwa semua kasus sebaiknya memang memiliki PPK, apalagi kalau itu kasus-kasus BPJS ya, itu akan menjadi klaim gitu buat BPJS. Begitu, Dok. Iya, baik, Prof. Mungkin Ya, Bu mungkin Riris saja bisa juga, menambahkan, barangkali ya, ada yang mau tambahkan. Cukup, Prof. Jadi sebenarnya mungkin sedikit menambahkan saja ya, Prof, ya, untuk pada saat kita tidak memiliki batasan atas resources yang tersedia, ya, tentu semua bisa dibuat gitu. Namun tadi rambu-rambu yang Prof sampaikan itu sebenarnya adalah untuk memprioritaskan mana dulu nih yang disusun, ya, dibandingkan dengan yang lain gitu. Idealnya memang dalam praktek klinis tentu ada panduannya ya, hanya saja dengan keterbatasan yang ada harus bertahap nih untuk menyusun guideline tersebut, dan mana yang dibutuhkan adalah seperti yang tadi Prof sampaikan, kriteria-kriterianya. Mungkin itu Prof tambahan. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Ati dan Bu Riris juga. Tadi juga tambahan dari Dr. Randy Sudarso ya. Jadi memang PPK ini sebagai dasar pengklaiman BPJS ya, Prof ya. Itu selalu jadi catatan di RSCM ya. Kalau nggak ada PPK-nya susah tuh diklaim nanti dana itu. Iya. Baik. Mungkin ini selanjutnya untuk Bu Riris. Untuk rumah sakit yang belum ada PPK kemudian ingin menggunakan guideline dari luar atau guideline internasional yang agak berbeda dengan PNPK, sebaiknya menunggu revisi atau boleh digunakan guideline internasional tersebut? Ya, baik, terima kasih, Dok. Kalau misalkan memang sudah ada PMPK-nya, maka rumah sakit itu disarankan untuk mengacu kepada PMPK, ya, karena itu sudah tercantum di dalam peraturan Menteri Kesehatannya ya, bahwa penyusunan PPK mengacu kepada PMPK. Namun karena penyusunan PMPK itu setahu saya juga belum terlalu banyak ya, hitungannya masih di bawah 100 judul kalau tidak salah. Ada diagnosis tertentu yang belum ada PMPK-nya, sehingga apabila rumah sakit atau fasilitas kesehatan mau menyusun PPK, mau tidak mau kita menyusun berdasarkan guidelines lain gitu, yang organisasi profesi baik itu nasional maupun luar negeri ya. Yang penting memang proses-proses atau prinsip-prinsip adaptasi yang tadi dijabarkan itu tetap diikuti ya, agar aspek evidence base-nya itu terjaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Dari Prof. Ati, ada tambahan lain mungkin, Prof? Iya, betul Dr. Chandra. PPK seyogianya merujuk pada PNPK-nya. Ya, jadi karena PNPK kan mestinya sudah disusun dengan baik dan benar ya, karena sudah disahkan oleh Menkes gitu. Kan Menkes nggak mungkin mengesahkan gitu ya, mensahkan kalau nggak bagus.
Tapi kalau memang PNPK-nya belum ada, tentu bisa merujuk pada guideline. Nah, tadi guideline itu seperti yang disampaikan oleh Bu Riris, harus guideline yang memang terpercaya gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan harus dinilai dulu seberapa bagus kualitas daripada guideline tersebut. Kira-kira begitu sederhananya. Baik, siap. Terima kasih banyak. Kita ada peserta yang mengaktifkan fitur resen, mungkin bisa dimasukkan. Dr. Sasongko Hadi Priyono, dipersilahkan dok untuk bertanya secara live, dok. Jangan-jangan lagi Dr. operasi tuh. Sasongko. Kayaknya lagi operasi tuh. Dr. Sasongko, apa ingin bertanya secara live, dok? Karena fitur resennya tadi aktif. Mungkin bisa di-unmute dulu, Dr. Sasongko. Oke, baik. Kalau belum, mungkin ada Dr. Siti Munawar. Ya. Oh, udah tutup. Baik, sebelum kita mungkin nunggu Dr. Sasongko, dari Dr. Henry Banjarmasin, Prof. Untuk penunjang seperti PK, apakah perlu membuat PPK juga, Prof? Ya, jadi gini, tadi sudah disampaikan juga ya, dalam penyusunan PPK itu kan ada tim multidisiplin yang harus dibentuk ya. Nah, PK itu patologi klinik ya. Patologi klinik bisa menjadi anggota daripada tim tadi, tim multidisiplin, ketika memang ada keterlibatan di dalam penyusunan PPK. Mestinya iya, patologi klinik itu penting banget ya. Waktu membaca hasil biopsi gitu ya, histopatologi itu kan patologi klinik gitu. Jadi justru harus terlibat di dalam penyusunan PPK, tetapi mungkin nanti pada konteks itunya tadi pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan histopatologi, biopsi itu patologi klinik bisa menuliskan bagaimana tadi protokolnya atau bagaimana prosedur pemeriksaannya ya, dan menekankan betul bahwa ini evidence-nya itu sangat diperlukan gitu ya dalam hal penyusunan PPK tersebut. Jadi ya PK patologi klinik menurut saya harus terlibat justru dalam kasus-kasus kanker itu sangat penting keterlibatannya. Jadi masuk dalam tim penyusun, tapi nanti dalam mungkin bab pemeriksaan penunjang dalam hal ini pemeriksaan histopatologi misalnya. Kira-kira gitu, Dokter Chandra. Ya. Terima kasih, Prof. Fatih. Dari Bu Riris mungkin ada tambahan, Bu Riris. Baik, dalam izin menambahkan, mungkin dalam konteks penyusunan baik itu PMPK maupun PPK, di mana pendekatannya itu disarankan multidisiplin ya. Jadi semua spesialistik yang terlibat itu, yang ada itu terlibat di dalam penyusunan satu guidelines itu. Nah, untuk penunjang seperti patologi klinik, selain dalam mengisi atau berkontribusi terhadap bagian tertentu di dalam guidelines, bisa juga melengkapi ya alat bantu dari guidelines yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Ati ya, dalam bentuk prosedur ya, kemudian protokol yang lebih spesifik menjabarkan apa yang dikerjakan oleh tim dari patologi klinik misalkan untuk menunjang aspek-aspek yang disebutkan di dalam atau direkomendasikan di dalam guideline tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Chan. Baik. Terima kasih banyak, Bu Riris. Karena belum ada pertanyaan lagi di kolom Q&A, mungkin saya bertanya sedikit ya, Prof. dan Bu Riris. Sebetulnya kapan idealnya PPK ini sudah harus ada di rumah sakit? Misalnya kita tahu Rumah Sakit Ampuan ini mau mengadakan cancer center gitu, Prof. dan Bu Riris. Jadi sebetulnya kapan idealnya? Apakah harus sebelum didirikan atau sebelum peresmian atau bisa sambil jalan gitu? Prof. Ati dan Bu Riris. Mungkin Riris bilang duluan gantian. Baik, Prof. Ya, pada dasarnya panduan klinis ini kan dibuat sebagai panduan ya, dalam atau acuan dalam kita menyusun atau melaksanakan praktek klinis di lapangan. Idealnya memang pada saat suatu layanan akan diimplementasikan, panduan tersebut sudah ada gitu. Namun sekali lagi ya kita punya banyak keterbatasan ya dok ya dalam menyusun hal tersebut ya. Kalau misalkan ada resources yang tersedia,
maka akan sangat baik dan sangat ideal apabila itu sudah disusun dari awal gitu ya. Namun apabila memang belum, ya yang penting sudah ada upaya ke arah sana gitu ya, yang seiring dengan perjalanan layanan tersebut, PPK tersebut disusun misalkan. Karena toh sebenarnya dalam praktek klinis itu panduan itu menjadi salah satu tools, dan selain itu kan juga ada apa namanya pendampingan dari komite medik ya Prof ya, terkait kredensial, learning klinis dan lain sebagainya gitu, sehingga sebenarnya tetap bisa melaksanakan layanan gitu ya, hanya saja tidak terdokumentasikan ya istilahnya apa saja sih sebenarnya panduan pelayanan tersebut di dalam satu dokumen, dan sebaiknya itu ada disusun dalam bentuk PPK lebih lanjut. Mungkin itu pendapat saya. Dok. Iya, Kira-kira. iya. Saya kira Terima sama ya, kasih. saya pendapatnya dengan Bu Riris ya. Sangat didorong sih sebetulnya memang PPK itu harus ada ya untuk dibuat di setiap rumah sakit untuk semua kasus yang memang ditangani. Karena tadi menjadi acuan dan menjadi standar. Jangan sampai ada variasi gitu ya. Penanganan dokter A, dokter B, dokter C pada disiplin yang sama misalnya, katakanlah penyakit dalam, itu nggak boleh beda-beda. Apalagi nanti kan ada penyakit dalam, ada bedah gitu ya, ada rehab medik dan sebagainya. Nah, nanti clear penyakit dalam mengerjakan apa, bedah mengerjakan apa, rehab medik mengerjakan apa, misalnya patologi klinik apa, itu kan tadi ada standing order tadi. Sebetulnya itu penting ditetapkan ya, onkologi radiasi mengerjakan apa. Itu harusnya tergambarkan di dalam PPK, tergambarkan dalam algoritma yang ada ya kan. Ketika ini kemoterapi tidak mungkin dilakukan, masuk misalnya onkologi radiasi, dan itu harusnya tergambar betul di dalam PPK dan dalam algoritma yang ada. Nah, nanti ini yang sedang direncanakan oleh RSCM kan akan nanti masuk dalam sistem ya, dalam HIS, dalam EHR. Jadi kelihatan tuh nanti peran masing-masing itu kelihatan dengan jelas. Saya kira itu Dr. Chandra. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Ati. Dan kemudian mungkin berikutnya ini Prof, kalau misalnya fakta lapangan bahwa misalnya radioterapi ini biasanya cenderung belakangan ini diadakannya karena mengenai biaya dan seterusnya gitu. Jadi apakah tim multidisiplin untuk penyusunan PPK ini harus sudah lengkap sebelum menyusun PPK, atau bisa dalam bahasa kasarnya dicicil gitu Prof? Jadi tim yang ada dulu, kemudian nanti mungkin belakangan organisasi baru bisa masuk, baru ditambahkan, atau seperti apa? Atau apakah bisa misalnya mengundang ahli dari luar, jadi penyusunnya itu bukan tim dari rumah sakitnya saja, mengundang ahli dari luar gitu? Seperti Ya, apa? tentu yang ideal tentu tim itu berasal dari rumah sakit ya, rumah sakit yang menyusun PPK gitu kan yang tahu dalemannya itu kan orang yang di dalam rumah sakit gitu ya. Dari luar bisa saja dia mengusulkan ini itu, tapi dia nggak tahu ada nggak tersedia alatnya, fasilitas dan sebagainya. Nah, dan sebetulnya idealnya sih dari awal itu sudah diidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam tata laksana. Tata laksana itu dari mulai pemeriksaan penunjangnya sampai kemudian tata laksana pengobatan, radioterapi dan seterusnya, itu sudah diidentifikasi dari awal dan sudah masuk dalam sebagai tim penyusun. Sebetulnya idealnya seperti itu. Jadi sudah tadi saya sampaikan di dalam PPK itu sudah sangat jelas disampaikan nanti si dokter X dari penyakit dalam home misalnya akan mengerjakan apa, radioterapi atau onkologi mengerjakan apa, bedah katakanlah mengerjakan apa, itu udah tercantum dok di dalam PPK tersebut. Itu yang idealnya seperti itu gitu ya, dan tergambarkan dalam nanti kan algoritma yang ada itu kan akan memberikan gambaran yang jelas ya dok ya. Memang sih saya nggak tahu apakah sekarang tuh radioterapi suka ditinggalkan, mestinya enggak ya. Kalau di RSM sih dibawa terus ya, radioterapi ada ya. Maksudnya diadakannya agak belakangan Prof. Jadi mungkin home-nya sudah ada, gene onconya sudah ada, tapi karena radioterapinya pengadaannya belum ada, bagaimana Karena Prof? orangnya belum ada. Karena Ya, orang belum ada, misal alatnya juga belum ada, itu kan biasanya karena pengadaannya butuh biaya lebih besar mungkin Prof. Iya. Ya dok, tadi saya sampaikan dok di awal bahwa memang PPK ini kan hospital spesifik ya dok. Jadi memang tergantung ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang ada, gitu kan dok.
Tapi kan nanti bisa dituliskan di dalam PPK itu sebetulnya kan bisa dicantumkan yang ada seperti ini, tapi sebetulnya yang usulannya seperti apa, yang ideal sesuai dengan guideline luar tuh kayak apa sih sebenarnya. Nah, itu dicantumkan sehingga itu menjadi catatan buat rumah sakit untuk menyediakan. Misalnya tadi tenaga radioterapinya, fasilitas mungkin juga radioterapinya juga perlu disiapkan. Ya, tapi sekali lagi PPK adalah itu mungkin dalam PNPK, Dok. PNPK-nya mesti selengkap itu. Tapi nanti dalam PPK-nya disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di rumah sakit masing-masing. Kalau belum tersedia ya apa boleh buat, memang belum bisa mungkin harus dirujuk gitu ya ke rumah sakit yang memang punya sarana prasarana yang lengkap gitu, Dok. Kira-kira gitu, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin Bu Riris ada tambahan, Bu Riris? Iya, sedikit menambahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Ati, ini kan terkait resources ya, scope dari PPK tersebut. Apabila memang belum tersedia dari aspek spesialistik dan juga alat kesehatannya, biasanya kita menyebutkan untuk lebih lanjutnya dirujuk. Dan proses berikutnya sebenarnya tidak perlu menunggu 2 tahun gitu untuk melakukan updating. 2 tahun itu lebih ke arah panduan saja, mengingatkan saja ya, ini sudah 2 tahun baru ditinjau kembali ya isinya. Namun apabila memang pergerakan knowledge-nya atau tadi ada spesialistik baru, alat baru, dia muncul 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, itu bisa langsung diupdate saja sebenarnya PPK-nya ya, untuk mengakomodir perkembangan konteks ya, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari segi resources yang tersedia. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ati dan Bu Iris. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.27. Saya kira ini topik yang sangat penting ya untuk keamanan dan keselamatan pasien dan juga untuk keselamatan dokter yang melakukan pelayanan di rumah sakit ya. Terima kasih banyak sekali lagi Prof. Ati, Bu Riris, dan juga para peserta. Untuk 5 rumah sakit Ampuan juga tetap mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Prof. Ati dan Ibu Riris dan juga meningkatkan wawasan kita semua. Baik, kami tutup ya. Prof. Ati, Bu Riris, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.